Perkenalkan, nama saya Nidin Febrianti, NIM 133. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah penelitian. Jadi, apa sih masalah penelitian itu? Mari kita bahas. Sebelum kita membahas apa sih masalah penelitian itu, saya di sini akan menjelaskan topik apa aja yang akan dibahas dalam materi ini. Nah, yang pertama ada pengertian. Selanjutnya ada mengidentifikasi kebutuhan objektif, sumber menemukan masalah, dan kriteria menyeleksi dan merumuskan masalah. Selanjutnya ada gap research, rencana penelitian, perumusan masalah penelitian, dan perumusan tujuan penelitian, serta perumusan manfaat penelitian. Pemilihan tema, topik, dan judul penelitian, dan yang terakhir ada dasar pemilihan tema dan topik penelitian. Nah, kita akan memasuki sesi pembahasan. Oke, jadi didengarkan baik-baik ya guys. Pengertian. Masalah penelitian adalah adanya jarak antara sesuatu yang ideal dengan yang terjadi atau berlainannya. Apa yang seharusnya ada dengan apa yang sedang terjadi berlainan. Bisa juga ketimpangan antara kenyataan dan harapan. Selanjutnya ada identifikasi. Hal-hal yang melatar belakangi dilakukan penelitian, maka kebutuhan objektif dalam mendeskripsikan latar belakang penelitian ini perlu dipaparkan. 1. Fakta atau kondisi masalah yang ada atau terjadi saat ini. Yang kedua, ada apa arti pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Dan yang ketiga, bagaimana kaitannya dengan tuntunan kebutuhan saat ini dan tuntunan perkembangan di masa yang akan datang. Yang kelima, ada hal-hal strategis yang akan dicapai berkaitan dengan dilakukannya penelitian tersebut. Sumber menemukan masalah. Literatur yang dipublikasikan berupa buku teks, jurnal, atau teks database. Nah, buku teks adalah literatur yang dipublikasikan yang berisi banyak informasi. Sedangkan jurnal adalah literatur yang berisi artikel-artikel yang menelaah berbagai macam konsep teoritis. Nah, teks database adalah literatur yang berisi kompilasi daftar buku, jurnal, majalah, atau literatur lainnya yang dipublikasikan secara periodik. Literatur yang tidak dipublikasikan meliputi skripsi, tesis, dan disertasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang gap research. Research gap adalah adanya inkonsistensi antara hasil penelitian yang sudah diformulasikan dengan semua data yang mendukung. Research gap mungkin terjadi karena ada bagian yang terlewatkan dilakukan oleh peneliti ketika research sehingga memberikan jawaban berbeda. Nah, di samping itu, research gap juga didefinisikan sebagai kesenjangan penelitian yang disebabkan oleh perbedaan hasil penelitian terdahulu, mulai dari konsep, teori, data, hingga masalah yang terjadi di lapangan. Akibatnya, terdapat celah dalam penelitian selanjutnya. Rencana penelitian adalah suatu rencana atau proposal penelitian pada umumnya memuat tentang sub pokok bahasan seperti berikut ini. Nah, yang pertama adalah latar belakang, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga hipotesis, yang keempat metode pengumpulan data, dan yang kelima metode analisis. Rumusan masalah. Rumusan masalah adalah suatu pertanyaan yang akan dicari jawaban dan kebenarannya melalui pengumpulan data dan penelitian yang akan dilakukan. Rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan yang memuat minimal 3 unsur, yakni apa, bagaimana, dan mengapa. Pertanyaan tersebut harus berlandasan pada teori dan konsep. Perumusan tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan tujuan akhir yang akan dicapai oleh peneliti tersebut setelah penelitian selesai dilakukan, dan untuk memberikan gambaran yang tegas tentang sasaran dan ruang lingkup peneliti. Adapun teknik perumusan tujuan penelitian, yaitu singkat dan spesifik, diarahkan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Selanjutnya ada perumusan manfaat penelitian, yaitu untuk menjelaskan manfaat atau kontribusi yang akan diperoleh dari hasil penelitian dan siapa pihak yang akan mendapatkan manfaat tersebut. Adapun teknik manfaat penelitian, yang pertama disebutkan secara detail siapa saja yang mendapatkan manfaat dan apa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian tersebut. Yang kedua, manfaat dapat dikaitkan dengan orientasi penelitian, apakah mempunyai kontribusi pada pengembangan dan penerapan iptek, pengembangan kelembagaan atau organisasi, atau untuk pemecahan masalah-masalah praktik, atau menunjang pembangunan dan sebagainya.
pemilihan tema, topik, dan judul penelitian. Judul penelitian yang dimaksudkan adalah untuk menjelaskan dan mempertajam ruang lingkup dan bidang telaah dari tema dan topik penelitian. Tema penelitian diperlukan untuk mengarahkan ruang lingkup dan bidang telaah yang akan dipelajari oleh peneliti berkaitan dengan bidang ilmu masing-masing. Yang kedua ada topik penelitian berkaitan dengan garis pembahasan bersifat spesifik. Dan yang terakhir adalah materi tentang dasar penelitian tema dan topik penelitian. Yang pertama ada kemampuan untuk melaksanakan, berupa keilmuan, sumber daya, dan fisik. Yang kedua ada data dapat diamati, termasuk tersediaannya alat pengumpulan data. Yang ketiga berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, berkaitan dengan pemecahan masalah-masalah praktis. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Next kita ketemu lagi ya guys. Thank you for watching. Bye bye. Jangan lupa subscribe ya guys.